Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, dan kita sekali lagi sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Eko Rahmawanto. Mas Eko, tadi kita lanjutkan sebelum headline news pukul 8 tadi kita sempat mengulas sedikit tentang revisi Undang-Undang ITE ini sebenarnya kan ingin menemukan titik ideal bahwa undang-undang ini tetap bisa berlaku agar menjaga ruang digital dalam demokrasi kita ini bersih dari ujaran kebencian, fitnah, hoax, dan lain-lain, tetapi tidak menjadi ajang untuk mudah melaporkan dan memenjarakan orang sehingga kesannya malah mengekang ya kebebasan berekspresi berpendapat. Ya, itu yang kemudian ditangkap oleh Kapolri, kemudian mengeluarkan surat edaran ya. Jadi intinya sekarang adalah penyidik itu lebih memprioritaskan langkah damai. Jadi kalau memang tidak keterlaluan ya, itu nggak perlulah dilanjutkan ke proses yang lebih lanjut. Jadi kalau bisa damai itu lebih baik. Nah tentu itu di luar yang sudah disepakati, misalkan soal SYARA, radikalisme, separatisme. Nah itu persoalan lain. Itu mungkin bisa langsung diproses. Tapi kalau hanya persoalan-persoalan di luar itu, lebih baik damai saja. Kan tidak semua persoalan pidana, persoalan hukum itu langsung dilaporkan ke polisi, kemudian diproses tindak lanjut sampai ke pengadilan. Nah ini kemudian juga yang direspon oleh Presiden, yang kemudian membentuk tim untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Jadi kita coba nanti lihat tim ini bekerja ya 2-3 bulan. Nanti harus mengundang beberapa orang yang berkompeten terhadap persoalan ini, termasuk LSM-LSM yang bergerak dalam persoalan hukum dan lain-lain yang terkait dengan ini. Jadi semangatnya memang kita harus sama-sama bersama-sama untuk membangun ruang digital ini lebih bersih lagi, Indra. Jadi ini dari surat edaran ini ajakan lebih melihat di hulunya dulu ya. Betul. Jadi supaya tidak simpang siur di hilir. Betul. Dalam hal ini di kasus hukum, secara proses hukum, lebih baik di hulu kita jaga, sadar begitu ya, bagaimana menggunakan ruang digital ini. Kritik boleh, tapi pasti bukan menghujat. Maksudnya begitu ya? Betul. Jadi sebetulnya awalnya itu kan undang-undang ini kan diperuntukkan ke e-commerce ya, Indra. Cuma kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa pasal-pasal pidana ada di situ. Ya, kalau kita lihat memang berbeda memang dengan antara undang-undang IT dengan RUKU pidana. Kalau di IT kan ada 6 tahun bisa ditahan. Kalau di pidana kan itu mungkin 6 bulan lah. Jadi persoalannya adalah sebetulnya tidak ada penjelasan apa itu penghinaan dan pencemaran nama baik di Undang-Undang IT itu. Nah itu adanya sebetulnya di RUKP pidana. Nah sekarang ini sedang kejar-kejaran nih antara Undang-Undang IT dan KUHP pidana. Karena kalau Undang-Undang IT kan belum masuk ke prioritas di 2001. Nah yang KUHP pidana itu sekarang masuk prioritas dan jadi mendorong ini masuk ke betul. Jadi kalau misalkan itu sudah disahkan nanti tentu akan lebih jelas persoalan. Oke, baik. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Bu Pungki, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra. Selamat Apa pagi, kabar? Mas Sehat Eko. selalu Bu Pungki. Ya. Alhamdulillah sehat. Semoga semuanya sehat juga. Ya, Bu Pungki mungkin bisa dijelaskan. Saya mengutip yang pernah disampaikan Bu Pungki mungkin beberapa hari yang lalu, Kompolnas mendorong kepada Kapolri begitu ya, Pak Listio Sigit, yang mengatakan bahwa dalam soal undang-undang ITE lebih mengedepankan restoratif justice. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Pungki secara sederhana, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kita tuh sebetulnya ingin juga mengingatkan bahwa Polri ini sangat penting untuk mengedepankan Harkamtibmas. Jadi memang kalau tugasnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 adalah Harkamtibmas dengan melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, kemudian baru menegakkan hukum. Nah, tapi dalam prakteknya kita lihat memang kebanyakan penegakan hukumnya yang dikedepankan. Nah, oleh karena itu semua dianggap ini hukum, jadi harus diproses sampai ke pengadilan, model-model seperti itu. Nah padahal kan kita untuk bisa menjaga Harkamtibmas ini kan juga wajib menggali nilai-nilai budaya kita. Nah budaya kita kan budaya musyawarah, itu mesti juga harus dikedepankan. Oleh karena itu tindakan yang harus dilakukan polisi adalah preventif
preemptif ketimbang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini nanti sebagai ultimum remedium, sebagai yang terakhir, bukan yang awal mula atau premium remedium. Nah, oleh karena itu kita sangat menyambut baik adanya surat edaran Kapolri ini yang meminta kepada para penyidik untuk lebih mengedepankan tindakan preventif preemptif. Ini juga sebagai pendidikan pada masyarakat ya. Jadi dengan preventif preemptif itu ada misalnya virtual police, ada kemudian virtual alert seperti itu yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, masyarakat kita ini penting untuk diberikan edukasi karena kita memang kesadaran berdemokrasi ini memang kan butuh waktu untuk benar-benar paham bahwa mana yang bisa dikatakan dan mana yang sebaiknya disimpan dalam hati, model-model seperti itu. Nah, reformasi, ada kebebasan, ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus diiringi dengan masyarakat yang bertanggung jawab. Jadi kritik boleh, tapi kritik membangun, saling menghormati, saling menjaga persatuan. Kita kan berbeda-beda tetapi tetap satu, itu perlu dikedepankan. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan pidana. Nah, oleh karena itu penting polisi juga melakukan edukasi pada masyarakat. Baru kemudian jika sudah tidak bisa lagi dilakukan, maka ya dilakukan mediasi, restoratif justice seperti itu. Ketika kemudian sudah ada kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, nah ini berarti permasalahan selesai, damai seperti itu. Gitu. Oke, jadi peran apa namanya? Mungkin peran lebih ya Mas Eko ya kira-kira yang harus dimainkan oleh kepolisian ini dalam konteks tadi edukatif. Jadi tidak hanya kacamata hukum saja langsung, tetapi juga mendamaikan musyawarah dan lain sebagainya. Ya, memang harus begitu. Jadi ini kita sambut baiklah ya dengan Kapolri yang baru yang memberikan surat edaran ini. Tentu itu akan menambah di hukum itu bisa lebih clear lah ya. Jangan sampai nanti semua persoalan dimasukkan ke polisi. Polisi itu tugasnya juga sangat banyak. Jangan hal-hal yang sepele kemudian dibawa ke ranah hukum sampai ke pengadilan dan lain-lain. Kalau lebih bisa damai, saya kira lebih bagus ini. Oke. Nah, Bu Pungki, itu kan antar masyarakat misalnya, tetapi kemudian salah satu yang menjadi catatan dari masyarakat beberapa waktu ini juga ketika kekhawatiran akan kebebasan berpendapat itu terkekang tanda kutip begitu oleh Undang-Undang ITE selama ini. Nah, ini terkait urusannya dengan pihak-pihak yang berkuasa. Kita tidak hanya bicara soal pemerintah pusat, tapi juga bisa pemerintah daerah dan lain sebagainya. Karena memang belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya, ada juga dari pemerintah daerah begitu ya, yang kemudian mudah sekali menjerat seseorang dengan Undang-Undang ITE, padahal ini terkait dengan kritik terhadap kebijakannya. Nah, yang soal ini apakah Polri juga bisa menerapkan seperti ini atau bagaimana Bu Pungki? Betul, ini juga termasuk kita berharap elit-elit pemimpin itu juga sadar bahwa kita sedang dalam suasana berdemokrasi dan mereka juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Jadi jangan misalnya ketika pada masa-masa katakan pemilu, kemudian masa-masa pilkada itu digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita hoax atau politik identitas. Jadi ini merupakan kewajiban semua pihak juga. Dan polisi mesti juga harus memberikan pemahaman-pemahaman kepada semua pihak, termasuk juga kepada elit politik itu untuk berikan aura positif ya, masukan-masukan yang baik kepada masyarakat agar masyarakat mendukung pembangunan seperti itu. Ya, Mas Eko, kalau kita lihat data juga kan dari yang disampaikan di editorial, data dari SafeNet ya, undang-undang ini telah menjerat 375 orang ya, atau warganet sejak 2008 hingga awal 2021. Menurut Anda ini memang undang-undang paling banyak disalahgunakankah? Salah kaprah penggunaannya kah? Atau memang ini masih itu tadi pasal karet? Iya, sedikit saya koreksi tadi. Sebetulnya itu dimulai sejak 2016 ya, sampai Februari 2020 itu ada 744 Indra. Itu yang berperkara. Kemudian yang 676 itu kemudian ditahan. Memang itu sangat besar kalau dilihat dari persentase. Nah, ini kan yang kemudian memantik beberapa orang ya, pegiat anti korupsi dan lain-lain termasuk HAM.
ya warga, netizen dan lain-lain yang kemudian ingin mengubah, merevisi Undang-Undang IT agar tidak pasal-pasal karet itu ya bisa menjerumuskan seseorang mengkritik dan lain-lain itu kemudian diproses ke hukum. Jadi sebetulnya langkah yang bagus dari Pak Kapolri kemudian dengan pemerintah ya. Nah, ini perlu dukungan semua masyarakat saya kira. Oke, Bu Pungki, ini kan upaya untuk merevisi yang disebut pasal karet tadi kan masih dipelajari dan sekarang tim yang dibentuk oleh pemerintah ini kan sedang menyerap aspirasi publik ya. Tetapi di sisi lain artinya ini sudah semacam di backup oleh dari kepolisian sendiri yang ada di hilir begitu ya dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya ANSI menegakkan hukum saja. Jadi ini pola yang dilakukan seperti double cover ya. Bu Pungki ya. Betul, memang seperti itu karena itu memang tugas polisi ya untuk mewujudkan Harkamtibmas dengan melayani, mengayomi, melindungi. Jadi ini bagian dari itu, kemudian menegakkan hukum. Memang merupakan tugas polisi, tetapi juga butuh dukungan dari semua pihak dan kerjasama yang baik dengan kementerian, lembaga, dan ada tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian juga semua lapisan dengan media dan sebagainya. Jadi ini kalau kita bersama-sama bisa melakukan upaya yang baik untuk menguatkan demokrasi kita, itu sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Pungki Indarti, Komisioner dari Kompolnas telah bergabung bersama Bedah Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Bu Pungki. Oke, Mas Eko, jadi intinya itu tadi ya, ada upaya dari pemerintah ini sepertinya ketika Presiden Jokowi ketika menyampaikan bahwa ternyata banyak juga mudarat begitu ya dari Undang-Undang ITE ini selama ini dari 2008 sampai sekarang ini walaupun sudah pernah direvisi di 2016 ya. Iya, betul. Itu sekarang rupanya secara undang-undangnya akar masalahnya pasalnya sedang dicoba untuk direvisi dalam konteks masih penyerapan aspirasi publik. Sementara di hilirnya di kepolisiannya juga sedang dilakukan upaya untuk tidak ANSI saja menjalankan proses hukum itu. Begitu ini artinya memang double cover gitu ya Mas? Ya memang harusnya memang demikian antara kepolisian dan pemerintah ya. Sebetulnya kalau undang-undang ini kita tarik ke belakang kan sudah pernah direvisi zamannya Pak Rudiantara ya tahun 2015. Kemudian ada beberapa yang direvisi pasal-pasalnya. Tapi itu juga tidak bisa memuaskan banyak orang ya, terutama bagi pegiat-pegiat HAM, korupsi dan lain-lain yang sering mengkritik pemerintah yang kemudian dijadikan oleh banyak orang untuk mengadu ke kepolisian. Jadi memang pasal-pasal yang sering disebutkan itu yang paling rawan yang harus direvisi. Nah itu yang harus dijelaskan. Sekarang timnya Pak Mahfud ya akan bekerja sekitar 2-3 bulan. Kemudian memang harus banyak mengundang pakar-pakar yang mengerti persoalan ini termasuk LSM-LSM yang selama ini mengkritik. Jadi jangan sampai nanti kemudian sudah disahkan timbul persoalan lagi. Jadi ini harus dikelirkan dulu kemudian dimasukkan ke DPR. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini Indra. Ini kan tidak masuk ke prolegnas prioritas 2021. Nah ini harus ada langkah yang menurut saya win-win solution antara pemerintah dan DPR. Kalau mau bisa dimasukkan ini tidak apa-apa. Cuma yang menjadi persoalan juga nanti ada RUU KUHP yang kemudian bertabrakan maksudnya. Betul, iya. Kan ini ada beberapa hal, ada beberapa pasal yang bersinggungan. Tentu juga akan bersinggungan juga dengan KPK. Misalkan yang saya sebutkan tadi, pasal 27, 28, 29, terutama soal 27 ya, soal pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Tidak ada penjelasan di sana di Undang-Undang IT itu. Adanya adalah di RUU KUHP. Jadi kalau di Undang-Undang IT misalnya ancaman hukumannya 6 tahun, dia bisa dimasukkan ke penjara dulu. Tapi kalau di RUU KUHP kan tidak, itu 6 bulan kan tidak. Nah ini kan persoalan-persoalan ini harus di-clearkan. Nah ini kalau ketika itu nanti dijelaskan lebih detail, kalau saya melihat di pasal 310 sampai 321 RUU KUHP itu memang ada penjelasannya, ada 6 jenis penghinaan di situ. Disebutkan secara rinci, ada sebetulnya. Jadi kalau itu kemudian nanti disahkan oleh DPR, saya kira itu akan lebih jelas. Oke, baik kita break terlebih dahulu ya, Mas Eko. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut ini. Ya, baik langsung saja kita akan terima penelpon yang sudah bergabung dalam Bedah Editorial Media Indonesia pagi ini. Yang pertama ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Selamat pagi, Ibu Upik Muara. Selamat Halo pagi, Bu Upik. Mas. Ya, selamat pagi Mas Indra dan Mas Eko. Selamat pagi. Silakan Ibu. Beda kritik. Oke, menurut saya nih beda kritik dan menghujat adalah
saat ini kan sangat undang-undang pasal karetnya sudah kita lihat bersama nih sudah tidak sesuai dengan tujuan yang dibentuk tahun 2016 kemarin terakhir revisinya. Ini adalah bentuk bagaimana bijaksananya pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Presiden kita dan Kapolri kita melihat undang-undang ITE ini. Meskipun begitu, masyarakat bukannya berarti memanfaatkan adanya niat politik Pak Presiden atau dengan undang-undang surat edarannya Kapolri ini dengan serampangan melihatnya. Kalau memang kritik itu tentunya harus ada solusi dan itu bukanlah kata-kata yang tidak etis. Jadi ini adalah bedanya kayaknya haters bukan kritik. Jadi kebanyakan makanya undang-undang ini harus segera direvisi, segera dibicarakan antara legislatif dan eksekutif karena banyak sekali korban-korban masyarakat atau rakyat ini tentang undang-undang ITE ini yang memang pasalnya karet itu loh. Jadi hater mana, kritik mana itu bercampur aduk. Kalau memang dia akan kritik pasti kasih solutif, bukan hanya kritik saja. Saya lihat ini ya. hater dan undang-undang masuk ke dalam itu, begitu menurut saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Upik Muara. Sekarang kita bergeser ke Pak Nugroho juga di Jakarta. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Mas Eko, selamat pagi Mas Indra. Iya, selamat pagi. Sebenarnya kalau kita waras itu antara kritik dan menghujat itu kan sangat jelas ya Mas. Iya. Tapi kadang-kadang karena kepentingan jadi tidak jelas. Kalau kritik itu mesti ada datanya, ada faktanya, dan ada solusinya. Iya. Jadi saya kritik, solusi ya. kamu kurang loncat. Nah itu loncatnya bagaimana, itu ada. Tapi kalau menghujat, itu kan waton kalau orang Jawa bilang, asal, asbun. Nah ini yang terjadi sebenarnya karena kepentingan saja. Nah inilah pasal karetnya di sini. Tapi kalau ini dibiarkan begini saja, nanti polisi itu separuh tenaganya cuma ngurusi orang laporan kritik dan menghujat terus, habis tenaganya itu. Iya, iya. Jadi harus ada perbaikan penafsiran, kalau perlu revisi sehingga dengan demikian masyarakat itu merasa nyaman, Pak. Ya. Sekarang ini kalau orang melapor itu bisa jadi tersangka loh, Pak. Saya kasih contoh Mas Dino, itu kemarin lapor tanahnya dirampas mafia. Okay. Tapi dia dilaporkan karena dia memfitnah, katanya kok menyebut orang mafia. Nah ini yang benar yang mana? Akhirnya inilah yang jadi pertempuran hukum dan akhirnya polisi kehabisan tenaga. Iya. Hukum untuk harus hal-hal yang seperti ditegakkan. ini ya. Etika moralnya harus dijaga. Kira-kira begitu, Oke. Mas. Baik. Eko. Baik, terima kasih Pak Nugroho, nanti akan diulas ya oleh Mas Eko. Sekarang kita beralih ke Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra ya. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan Bung Iya. Eko Rahmanto. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, memang mempertahankan ekosistem itu sulit. Tidak hanya alam saja, demokrasi juga harus dipertahankan ekosistemnya. Dan beberapa saat belakangan ini kelihatan ada retrogresi di demokrasi kita, ada kemunduran, ada ya pemburukan. Itulah mungkin sebabnya Polri melakukan restorasi untuk memperbaiki ini. Nah, kita sudah dikatakan bahwa dalam agama saja jangan membicarakan keburukan seseorang, ya tentunya yang dibicarakan kebanyakan keburukan, jarang membicarakan kebaikan karena menutup aib seseorang itu adalah pahala. Nanti Allah juga menutup aib kita. Nah, kalau aib itu merupakan sesuatu yang betul, itu dikatakan ghibah kan? Kalau salah, itu fitnah. Dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Karena tadi juga dikatakan bahwa itu pembunuhan karakter. Saya setuju kalau kritik itu tadi dikatakan oleh Ibu Upik maupun Pak Nugroho bahwa kritik itu
berdasarkan fakta yang logis dan ada solusinya. Kalau tidak ada solusi yang disampaikan, itu berarti sesuatu penghinaan. Nah, bisa penghinaan terhadap seseorang atau masyarakat atau negara. Dan nanti kan diselidiki juga apakah penghinaan itu dengan kesengajaan atau tidak. Jadi dalam hal restorasi ini perlu diingat, jangan sampai mengarah ke ketidakadilan. Kalau baik, bisa terima kasih, narasi Ibu dengan Indra di Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut di bedah editorial Media Indonesia bersama Mas Eko Ramawanto, anggota Dewan Redaksi Media Group. Kami segera kembali setelah jeda berikut ini. Kita sapa kembali penelpon kali ini dari Jember, Jawa Timur, Pak Ikhwan. Selamat pagi, Pak Ikhwan. Oh, terputus ya? Baik, langsung ke Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak Vence. Selamat pagi, Bung Indra. Selamat pagi, Pak Eko. Iya, pagi. Silakan, Pak Vence. Jadi, begini, Bung Indra, Pak Eko. Undang-undang atau konstitusi kita kan memberi ruang kebebasan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan pendapat, saran kepada pemerintah kita. Nah, kebebasan memberikan saran atau kritik itu ya tentu harus didasari pada mana data Anda, mana kenyataannya yang Anda lihat. Lalu memberikan kritik itu tentunya harus ada jalan keluarnya, way out-nya harus ada. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah, kalau kita berbicara kondisi yang terjadi sekarang ini, ya itu bukan lagi mengkritik Bung Indra, Pak Eko. Ini lebih kepada yang kalimat terakhir di topik ini, menghujat yang banyak. Nah, ada yang saya lihat, itu tokoh pendidik malah dia katakan, Undang-Undang ITE itu tidak perlu direvisi. Yang perlu direvisi adalah otak dari kepala negara kita. Ini kan sudah menghujat namanya, sudah memfitnah ini namanya. Nah, hal-hal inilah yang sebetulnya, tapi begini, kalau topik ini mengangkat bahwa Undang-Undang ITE itu harus direvisi, nah saya cuma ingin mengingatkan karena sesungguhnya dari dahulu kala saya melihat undang-undang dihadirkan tanpa disosialisasikan secara matang kepada masyarakat, nah itu sudah dijalankan. Nah, wong sekarang masyarakat ini sudah dikuasai oleh media sosial, mereka berpikir bahwa ini tempat inilah saya ingin mencurahkan. Tetapi kan begini, undang-undang sendiri mengatakan memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat, tetapi bukan sebebas-bebasnya Anda mengkritik, bukan sebebas-bebasnya berkata di media sosial, apalagi di media sosial. Nah, ini yang perlu barangkali saya berharap ketika Undang-Undang ITE itu direvisi harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Saya kira demikian, Bung Indra, Pak Eko. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara. Silakan, ada 4 penelpon berarti ini ya, Mas Eko. Tapi kita mulai dari Pak Vence yang menarik ini. Ya. Jangan-jangan memang undang-undang sudah dibuat, terus kemudian revisi bagus, tapi masyarakat nggak tahu nih, ini karena faktor sosialisasi. Menurut Mas Eko? Betul, jadi sosialisasi itu penting sekali. Jadi masih punya waktu kan ini tim dari pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang IT. Jadi ketika itu dipaparkan ke publik harus jelas dulu ini. Pasal-pasal yang kemudian menjadi pergunjingan ya, menjadi perbicaraan khalayak ramai ini, pasal karet yang dimaksud itu yang harus ada gitu ya? Betul ya, harus bagaimana penjelasannya, bagaimana apa yang menjadi landasan itu dan lain-lain itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Terus menerus tuh jangan sampai kemudian nanti masyarakat nggak tahu, kemudian itu menjadi kebablasan ya. Jadi kan memang harus benar seperti yang diutarakan banyak penelpon tadi, 4 penelpon harus dibedakan memang. Ujaran kebencian, hoax, ya, kemudian mengkritik. Kalau mengkritik itu hal yang biasa dalam alam demokrasi. Siapapun boleh mengkritik. Warganya kepada pemerintah, warganya kepada kepala daerah itu hal yang biasa. Tapi kalau menghujat itu persoalan lain sebetulnya. Sebenarnya kalau dari penelpon ini kan menyampaikan sebenarnya sudah sangat clear kok bedanya mengkritik dan menghujat begitu. Betul. Artinya ini memang harus datang dari kesadaran berbudaya dan beretika sendiri seperti dalam surat edaran Kapolri itu ya. Betul, iya. Jadi memang ini dua sisi yang mungkin yang berbeda ya.
Satu sisi memang hukum itu harus ditegakkan. Ketika orang bersalah ya bersalah. Tapi di satu sisi memang kemudian itu terlalu banyak, Indra, yang kemudian terjerat dengan pasal ini. Betul, ya. Ya, ini yang kemudian menjadi Perlu diinterpretasikan pasalnya. Betul, iya. Pasal-pasal yang kemudian yang menjadi banyak perbincangan itu harus dimulai dijelaskan. Di-clearkan lah, sehingga masyarakat banyak yang tahu ini apa yang membedakannya antara ujaran kebencian, hoax dan lain-lain. Kalau itu udah clear, saya kira nggak akan ada masalah lagi. Oke, contoh-contoh kasus yang banyak seperti misalnya Prita Mulyasari 2008, lalu Baik Nuril yang mungkin yang agak terbaru sebelum tahun 2021 ini, begitu ya. Nanti kita ulas lebih lanjut. Kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Mas Eko, langsung saja mungkin ya. Tadi kita singgung beberapa kasus yang lama, mulai dari Prita Mulyasari, Baik Nuril. Nah, kalau dari lihat itu, kita bicara pasal yang menginterpretasikan pasal karet tadi, belajar di kasus itu bagaimana Mas kira-kira Mas? Ya, memang ini kan akan ada revisi. Ya, kuncinya adalah tim undang-undang IT ini harus bisa menserap aspirasi publik. Semua orang yang ingin terlibat, ya, yang berkepentingan lebih baik diundang, diajak bicara. Koalisi masyarakat sipil itu banyak di situ. Ada YLBH, ada LSM yang bergerak dalam bidang itu. Sementara dalam komposisi sekarang ini belum melibatkan masyarakat sipil ya, dalam hal ini akademisi dan aktivis, mungkin seperti itu ya? Ya, karena ini memang baru ketiga sektor di kementerian ya, Kemenko Polhukam, kemudian Kemeninfo, dan Kemenkumham. Jadi memang masih dibahas itu, kemudian nanti akan diharmonisasi di Kemenkumham, kemudian baru akan dibicarakan dengan LSM, termasuk koalisi masyarakat sipil saya kira. Akademisi juga demikian. Jangan sampai kemudian ketika nanti sudah menjadi produk, ya, kemudian banyak kritikan lagi, kemudian direvisi lagi. Ini kan malah mubazir, buang-buang waktu, buang-buang energi. Lebih baik revisi yang kedua ini, kan dulu pernah di zamannya Pak Rudiantara. Nah, ini yang terakhir. Jangan sampai nanti kemudian timbul persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Jadi ini harus final, kemudian menjadi panduan bagi siapapun untuk melakukan Jadi revisi kali ini paripurna lah ya, intinya sudah selesai. Begitu, ya. Tetapi kalau melihat ada kritikan juga yang masuk nih, kritikan bahwa bukankah gara-gara interpretasi pasal-pasal karet ini yang kemudian justru menimbulkan banyak persoalan selanjutnya. Bukankah sebaiknya harusnya dicabut saja pasal 27, 28, 29 ini? Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi di dalam pasal 27, 28, dan 29 itu tidak ada penjelasan apa itu soal penghinaan, apa itu soal pencemaran nama baik. Yang adanya itu yang saya sebutkan tadi di RUU pidana, ada sekitar 6 jenis penghinaan dan lain-lain. Nah, ini kan belum ada, yang kemudian menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, akan sangat baik kemudian ketika tadi Pak Kapolri kemudian mengeluarkan surat edaran. Jadi itu sebetulnya langkah yang baik kemudian direspon oleh pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang IT. Sebetulnya itu langkah-langkah yang sudah bagus untuk tidak semua persoalan hukum, persoalan pidana kemudian masuk ke pengadilan. Jadi memang harus ada dipilah-pilah yang paling penting mungkin harus masuk ke pengadilan, kecuali yang saya sebutkan tadi SARA, radikalisme, dan itu sudah pengecualian tersendiri ya. Ya. Jadi memang harus mulai itu, edukasi yang saya sebutkan tadi juga harus perlu, dan DPR saya kira juga harus menyambut baik soal ini. Kalau lihat saya parpol-parpol sudah menyambut baik soal undang-undang IT, jadi kalau sekarang idenya ada di pemerintah, saya kira DPR akan lebih mudah untuk melakukan revisi undang-undang itu. Nah, bolanya ada di mana nih ketika kita harus mendorong ini menjadi prolegnas prioritas? Artinya apakah hanya di DPR saja atau pemerintah bisa ikut mendorong agar ini masuk prioritas di 2021? Prolegnas prioritas kan sudah ditetapkan ya. Tidak ada di situ undang-undang ITE. Jadi mungkin ke depan memang harus ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR agar ada win-win solution persoalan ini. Kalau ini ingin diselesaikan di 2021 tentu harus dimasukkan ke undang-undang program prolegnas prioritas 2021. Kan ini nggak ada. Jadi mungkin sekarang diselesaikan. Masih ada perlu memungkinkan tidak itu? Pasti ada. Kalau kita ini kan niatnya dari pemerintah ya, agar segera selesai. Jadi kita tunggu saja timnya Pak Mahfud ini kan 2-3 bulan untuk melakukan revisi undang-undang ini, kemudian diharmonisasi dan lain-lain. Pemerintah bisa melakukan pembicaraan dengan DPR untuk melakukan memasukkan program legislasi prioritas ini di 2021 ini.
Oke, baik, terima kasih Mas Eko atas waktunya di Bedah Editorial Media Sama-sama. Indonesia kali ini. Salam sehat selalu. Dan memang sebaik-baiknya surat edaran jauh lebih baik bila penerapan di lapangan dilakukan secara tepat. Penyidik diharapkan benar-benar membedakan ujaran yang sebenarnya adalah kritik, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Harus ada pengawasan yang ketat atas pelaksanaan surat edaran Kapolri sampai di tingkat paling bawah sambil menunggu revisi undang-undang.